Oke guys, balik lagi di SC. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Arus balik ya, arus balik mudik 2024. Gua naik kapal eksekutif, ya lumayan cepat lah. Dari naik sampai turun ini kurang lebih 2 jam. Sekarang waktunya turun, kapal udah mulai bersandar. Gua mau lanjut perjalanan. Sekarang udah jam 23.09. Lanjut perjalanan lewat jalur Banten Lama gitu. Oke, barusan gue isi bensin habis 5 liter karena gak ada pertamax turbo, jadi gue isi pertamax aja tadi. Sekarang lokasinya lagi di akses jalan tol Merak. Ya, ini belum tolnya ya, baru arah ke pintu masuk tol. Nah, nanti sebelum di pintu tol itu ada jalan keluar ke arah jalan nasional. Kalau misal terus di jalan akses tol Merak sejauh suasananya lagi terang, ini di sini bagus banget pemandangannya, bisa lihat lautnya langsung dari atas sini. Dan kita jalan santai aja, paling gua stand di 60-70. Jarang gua bakal geber motor kenceng, jarang gitu. Sekarang jam 23.25 ya. Perkiraan sih nanti nyampe di Jakarta Barat sekitar jam 12:30, kalau enggak jam 1 pas lah. Itu pun kalau nggak ada istirahat ya, langsung jalan terus. Tapi overall sih gua puas sama racikan motor ini. Karena gimana ya, sering orang tuh khawatir motor bore upan aman apa enggak sih buat perjalanan jauh, dan alhamdulillah ini udah ketiga kalinya gue bolak-balik di Lampung, udah gue pakai buat touring juga, dan alhamdulillah overall sampai sekarang mesin nggak pernah ada kendala gitu. Kemarin pun waktu servis habis banyak ya, itu karena radiatornya bocor. Jadi harus ganti radiator, terus ganti water pump juga karena water pumpnya udah rusak. Cuman ya buat gua sih itu faktor usia aja sih, karena ini motor udah 7 tahun ya, 7 tahun. Jadi ya wajar kalau part bawaannya udah mulai banyak yang rusak. Tapi part racing yang dipasang di sini itu alhamdulillah masih aman semua gitu. Oke, lanjut aja langsung. Tema kita hari ini arus balik ya, perjalanan ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta arus balik 2024. Dan kondisi 400 meter arus balik belok kanan 2024 di jalan ini H+3 ya, lebaran ketiga. Kondisinya masih lancar, normal kayak hari biasa. Perkiraan sih kemungkinan besok, kalau enggak besoknya di hari Sabtu Minggu bakal ada penumpukan arus balik gitu. belok kanan ke jalan pelabuhan, lalu belok sedikit ke Nah, kiri. depan itu pintu tol ya. Dari sini kita ambil ke kanan. Oke, kita jalan seperti biasa. Masih di kecepatan 70-80. Kalau ketemu jalan enak terus sepi kayak gini, ya stay di sini di kecepatan segini aja lah. Tuh kan. Anehnya jalanan lintas utamanya nih, yang sebelah kanan situ bagus gitu, tapi yang sebelah kirinya sini acur. Sekarang udah lumayan sih jalanan sini, nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh bambunya kerasa banget di sini, terus aspalnya tuh bisa ngalir gitu, jadi harus pinter-pinter milih jalan. Nah kan kalau jalannya cor-coran kayak gini enak ya, walaupun gimana ya, cor-coran tuh nggak bener-bener mulus sih ya, sedikit bumpy gitu, kadang jadi kita ngerasain kayak geter gitu. Yang cepet capeknya tuh pantat kita jadinya karena saking sering bergetar. Tapi overall sih ini lebih baik ya daripada jalan aspal yang pecah-pecah apa yang bumpy gitu. Gue sendiri pernah pas depan gue di Serang ya, Serang lewat dikit sih, udah bukan Serang kotanya. Pemotor depan gue ngelewatin jalan bumpy sampai mental gitu, akhirnya jatuh.
pas depan gua. Dan alhamdulillah karena itu juga gua bisa ngindar kan, jadi tahu kalau itu jalannya bumpy. Ini pertama kalinya gue lewat sini ya, jadi masih asing. Biasanya lewat Cilegon sana, masuk Cilegon kota nggak jauh, nanti ambil kiri gitu. Kalau jalan ke sini masih asing sih buat gua. Oke, next ya, kita skip aja nanti kalau udah di jalur Banten Lama. Sekarang udah di Serang ya, Serangnya tapi ini bukan di kota, lebih ke dekat dermaga Serang. Karena gua ada jalur Banten Lama. Dan di sini jalannya enak, halus banget. Ini aspalnya aspal baru. Karena sebelumnya ini cuma cor-coran doang ya, sekarang udah di aspal. Dan enaknya di sini jalanan sepi, terus gak ada debu ya. Jadi buat kalian yang malam-malam nggak suka pakai visor, bisa dibuka aja di sini, nggak usah khawatir kena debu gitu. Nih kayak gini ya. Ini kalau pakai jarak dekat gini, ini cuman sekitar 10 meter doang kelihatannya. Tapi kalau pakai jarak jauh, kita kadang nggak enak sama pengendara yang dari arah berlawanan. Bisa-bisanya pakai jarak jauh gini, mobil lagi susah buat kita ngeliat ke depannya. Terus hati-hati jangan sampai keluar jalur ya, karena kanan kiri itu langsung rawa-rawa. Sampai keluar jalur masuk ke rawa udah habis. Sekarang jam setengah 1 pas, dan masih di jalur Banten Lama. Berarti udah berapa jam perjalanan ya dari Merak ke sini? Kurang lebih 1 jam ya, karena turun dari Merak itu jam 11.15 kalau salah. Kurang lebih 1 jam lebih dikit. Dan ini gue udah mau masuk ke Pasar Rajek gitu, termasuk cepet. Kalau lewat jalur utama belum tentu sampai sini, kemungkinan masih baru lewatin Serang kotanya, sekitar kawasan Ciamas itulah. Dan gua dari tadi stagnan ya, bawa kendaraan di kecepatan 60 70 60 70 gitu. Karena emang jalanannya ya gini ya, nggak khawatir jalan bumpy gitu walaupun kondisi gelap. Nggak khawatir ada lubang di jalan, jadi lempeng aja bawahnya. Tapi ya kondisinya gini, kanan kiri sawah, jarang ketemu desa-desa kayak tadi gitu. Oke, sekarang udah nyampe di kota Tangerang. Baru mau masuk di kotanya sih. Dan sekarang jam 1.25 ya. Jadi kemungkinan jam 2 kurang seperempat harusnya udah nyampe di Jakarta Barat. Ya ginilah, gue setiap berangkat ke kampung barang-barangnya dikit. Giliran balik ke Jakarta banyak yang dibawa, jajanan-jajanan tuh, oleh-oleh buat teman-teman di kerjaan. Mereka suka banget jajanan dari Lampung gitu ya, apalagi keripik-keripiknya itu. Jadi kalau mereka tahu gua mau pulang, udah pasti langsung pada request. Jadi gua nggak sampai lokasi ya, mungkin sampai sini aja vlognya. Total waktu yang gua tempuh dari Merak sampai sini kurang lebih 2,5 jam lah. Kalau nyampe sini sih baru 2 jam ya, tapi kalau nyampe lokasi Jakarta Barat kurang lebih harusnya 2,5 jam. Dan gua pakai mode eco-ecoan. Jadi gua kagak geber motor sama sekali, cuman ya narik gas normal aja lah gitu. Dan hasilnya bensinnya lebih irit juga. Gua nggak tahu ini bisa ngerekam sampai lokasi apa enggak, soalnya baterainya juga udah low. Oke, untuk selanjutnya nikmatin aja perjalanan ya. See you next video. Gua akhiri sampai sini, and goodbye.